Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang sekali menjumpai saudara dan hari ini adalah hari yang luar biasa dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan seri Menyala di Tengah Dunia. Kalau kita memperhatikan dunia di mana kita hidup, maka kita melihat bahwa ada gejolak, kekacauan dan eskalasi kejahatan yang semakin meningkat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan karena perkembangan dunia digital memberikan dampak yang positif, tapi bersamaan dengan itu juga memberi dampak dan pengaruh yang sangat buruk. Di mana zaman di mana kita hidup ini dikuasai oleh roh percabulan dan generasi anak-anak muda yang hidup dengan penuh dosa, adulterous and sinful generation, saudara kasih Tuhan. Dan kita dipanggil tengah-tengah keadaan yang seperti ini untuk menyala di tengah dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kita suatu tuntunan bagaimana kita bisa menyala di tengah dunia. Firman Tuhan kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya bahwa ada satu saat di mana seseorang harus mengambil keputusan. Dan kemudian ada dua kelompok orang ketika mengambil keputusan itu, dan yang pertama itu kelompok orang yang dikatakan dalam ayat ini tadi adalah orang yang akan tetap berbuat jahat, berbuat cemar, dan sebaliknya kelompok yang berikutnya adalah orang yang memilih untuk hidup benar dan hidup kudus, hidup suci di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita menyala di tengah dunia ini? Satu-satunya cara adalah pilihan kita harus tepat. Dan pilihan kita harus membawa hati kita melihat Tuhan. Pilihan kita membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sungguh-sungguh diberkati, orang yang teguh sentosa adalah orang yang melihat Allah. Dan untuk melihat Allah, dia harus hidup suci atau tinggal dalam kesucian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu rahasia supaya kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berarti di dalam hidup ini, sungguh-sungguh bahagia, sungguh-sungguh tentram, dan tidak ada takut dan rasa bersalah, yaitu ketika kita hidup suci. Dan ketika kita hidup suci, maka kita akan melihat Allah, dan ketika kita melihat Allah, maka kita akan menyala di tengah dunia ini. Kita akan bersinar di tengah dunia ini. Kita akan bercahaya di tengah dunia ini. Nah, saudara pengasih Tuhan, bagaimana kita menyala tengah dunia ini? Bagaimana kita mendapatkan kesucian hati? Kalau menurut Rasul Paulus dalam Galatia 4 ayat 16 dan ayat 25, kuncinya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh. Karena jikalau kita hidup oleh Roh, hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu kuncinya, saudara. Nah, bagaimana saudara kita hidup dipimpin oleh Roh itu? Harus ada kesadaran yang pertama, kebutuhan, kehausan akan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa bergaul atau bersama-sama atau mengikuti atau mendampingi kalau kita tidak ada pertobatan. Jadi kunci rahasia pertama harus ada kesadaran akan sebuah hati yang murni. Dengan kata lain, kita harus memilih untuk berpihak kepada Tuhan, bukan berpihak kepada
keinginan kita. Memilih Tuhan bukan memilih keinginan kita. Dengan kata lain, kita mengambil keputusan untuk menjauhkan kita dari yang najis. Keluar dari kehidupan yang najis dan kotor, dan kita menyucikan diri, artinya mengambil keputusan untuk hidup suci. Ini berlaku bagi anak-anak Tuhan, ya. Karena anak-anak Tuhan itu secara posisional dia sudah ditebus oleh darah Yesus, dan karena sudah ditebus darah Yesus itu ada kualitas sebagai manusia baru, yaitu penempatan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan kita akan menyala kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus terus-menerus kalau kita hidup dalam pertobatan, maksudnya. Meninggalkan yang najis. Jadi tidak berkompromi lagi dengan kenajisan, kekotoran. Saudara, kalau kita berbicara tentang hati, maka tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri sendiri. Jadi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, karena kita tahu siapa diri kita dan kita bisa merasakan hati kita sedang beres atau tidak. Hati ini kan yang menjadi pusat, yang mengatur hidup kita. Akal, pikiran, budi diatur oleh hati kalau orang Kristen. Dalam hati ini kita sedang dalam keadaan beres atau tidak. Kalau kita beres, murni, ya, kita dipimpin Roh Kudus, sangat nyaman, ya. Roh Kudus bawa kita peka, sensitif. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun. Bahkan Roh Kudus berbicara setiap saat, kita dengar. Apapun yang dikatakan Roh Kudus, kita dengar. Waktu kita saat teduh, ya. Ketika kita saat teduh baca firman, kemudian Roh Kudus berbicara lewat firman, ya, meneguhkan firman itu, menjadi kita yakin akan firman itu, dan firman itu menjadi bersifat personal bagi kita, artinya menuntun kita di hari itu. Dan kemudian kita setuju dengan Roh Kudus. Itu hidup oleh Roh. Kata pneuma, live according to the Spirit. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan, kita akan menyala kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan menyala kalau kita hidup murni dalam pertobatan. Kita akan menyala kalau hidup kita, hati kita dikuasai oleh firman Allah. Ini penting sekali, saudara. Berapa banyak saudara menggunakan waktu untuk dengar firman Tuhan. Ini penting sekali. Dikuasai oleh firman Allah artinya hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Allah. Perkataan kita pun dipenuhi oleh firman Allah. Dengan kata lain, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam hidup kita, sehingga kita memiliki hikmat. Kalau kita memiliki hikmat, kita bisa membagi, kita bisa mengajar, kita bisa menegur. Kalau kita memiliki hikmat dari Roh Kudus, dari firman Allah, maka akan ada mazmur, ada puji-pujian, nyanyian rohani, ada ucapan syukur. Itu hikmat dari Roh Allah, dari firman Allah yang tinggal dalam hati kita. Diisi dengan firman Allah setiap hari. Penting sekali, saudara pendengar Tuhan. Ini berlaku bagi setiap orang yang percaya. Setiap orang, semua orang yang percaya. Kenapa? Karena tidak menggaranti berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Kemudian saudara dipimpin oleh firman Allah. Bukan berapa lamanya, tapi berapa saudara menyediakan diri untuk taat hari ini. Untuk menaati hari ini. Bukan ketaatan kemarin, ya. Bukan pengalaman, tetapi saat ini. Saudara pendengar Tuhan, ini penting sekali. Minta Tuhan berbicara hari ini. Minta Tuhan berbicara dengan firman-Nya. Karena apa? Kita penting sekali saat teduh ini, saudara, ya. Kita sering mengabaikan saat teduh. Kita sering mengabaikan waktu-waktu untuk bersama dengan Tuhan. Padahal saat teduh itu barometer dari hidup kekristenan kita. Dan ketika saat teduh kemudian firman-Nya menguasai kita, baru pengurapan Roh Kudus itu baru nyata di sana. Hingga hidup kita penuh dengan kuasa. Karena apa?
Pengurapan Roh Kudus itu bersama dengan orang yang dipenuhi dengan firman-Nya. Kuasanya itu ya dirasakan, dialami oleh orang yang penuh dengan firman. Karena firman itu mendahului ya. Mendahului. Pengenalan akan firman yang dalam, menghidupi firman, baru pengurapannya yang menyertai. Saudara kasih Tuhan, menyala bagi Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, banyak orang yang mabuk oleh anggur. Ya, ada kebudayaan negara tertentu yang saya pernah ya, ada di sebuah restoran di luar negeri. Kemudian hari tertentu, kemudian wah, wajah mereka sudah kemerah-merahan, mereka sudah mulai berbicara satu dengan yang lain, ketawa satu dengan yang lain, dan kemudian ternyata mereka sudah mabuk, saudara ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, firman Tuhan jelas. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini imperatif. Kita akan menyala dengan Roh Kudus. Ketika kita akan menyala oleh Roh Kudus, kita akan menyala ketika kita penuh Roh Kudus. Dan hanya satu saja yang menghalangi kita untuk penuh Roh Kudus, kalau ada dosa, segera diakui. Nah, Roh Kudus akan membuat kita gelisah kalau kita berbuat dosa. Tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika kita mengakui, Tuhan, ya benar, ini saya salah. Saya sudah melakukan kesalahan. Dari seorang teolog terkenal namanya R.C. Sproul, dia pernah mengatakan 1 menit ke belakang saya sudah mengatakan hidup saya sudah salah. Artinya dia kalau benar-benar peka terhadap pimpinan Tuhan, kadang-kadang kita melakukan banyak kesalahan, saudara. Tapi kita semakin teduh, semakin tenang, kemudian Roh Kudus singkapkan. Roh Kudus singkapkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara, bukan hanya disingkapkan ya, hidup kita masa lalu atau masa kini, tapi juga disingkapkan kemuliaan. Ini pentingnya, saudara, untuk menyala. Karena kita melihat hidup kita ini progresif, dinamis. Ya, progresif dalam arti itu maju, ada kemajuannya. Dinamis itu bergerak terus. Tetapi juga secara konstan, secara tetap, hidup saudara ada di dalam kekuatan yang kuat, keteguhan yang sangat teguh. Dan saudara tidak bimbang. Ya, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan untuk menghadapi hidup hari ini. Untuk mengambil keputusan hari ini. Untuk maju melayani Tuhan hari ini. Ya, aku dikasih Tuhan, yang pertama hidup menyala karena kita diisi dengan firman Allah. Yang kedua digerakkan oleh Roh Allah. Dan yang ketiga kita didorong oleh kemuliaan Allah. Ini penting sekali kalau hidup kita, saudara, didorong untuk kemuliaan Allah. Tadi sebelumnya saya katakan kalau orang sudah engage dengan Roh Kudus, ya, kata pneuma, hidupnya dipimpin Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, didampingi Roh Kudus, di-guide oleh Roh Kudus. Hidupnya itu, saudara, ini indah sekali, ya. Tetapi bukan kenikmatan, keindahan itu yang membuat bobot, ya. Tapi lebih kepada kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Makin terang, makin terang, makin terang, apinya makin menyala, kemurniannya makin nampak, kedewasaannya makin nampak, konsistennya makin nampak. Dia tidak pelin-pelan dalam hidup ini, kata-katanya makin bisa dipegang. Dan saudara terus menerus. Dan akhirnya kemuliaan Allah dinyatakan. The glory of God. Sehingga apapun yang dilakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Motifnya benar. Kelakuannya juga benar. Buahnya juga benar. Untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan. Orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dimotivasi untuk kemuliaan Allah. Orang itu akan murni hatinya. Dan saudara, dia akan menyala bagi Tuhan. Transparan. Tembus pandang. Orang akan melihat luar dalamnya. Dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Karena yang nampak adalah Kristus sendiri dalam hidupnya. Karena itu, saudara, saya mau kita semua mempraktekkan kesadaran akan kemurnian hati itu. Karena orang yang bahagia adalah orang yang murni hatinya. Orang yang suci hatinya.
dan melihat Allah setiap hari. Amsal, saudaraku dikasihi Tuhan, menasihati supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan saudara, jagalah. Ini saudara, hati ini benar-benar kita harus jaga. Karena apa? Saudara, ini penting sekali. Mengapa timbul pertengkaran? Mengapa tiba-tiba saudara marah, meledak? Kenapa saudara tiba-tiba tidak puas? Kenapa tiba-tiba saudara merasa kecewa, depresi, sakit hati, ingin mendendam? Kenapa tiba-tiba saudara ingin menghabisi orang di sekitar saudara? Wah, mengapa tiba-tiba bisa begitu? Kemarin dia bagus sekali kerohaniannya, dia tampil bagus sekali di ibadah sebagai penyanyi, ya, sebagai pelayan Tuhan. Ini tiba-tiba, kenapa? Karena ada menyelinap itu ya, ada namanya roh yang bukan Roh Kudus itu tiba-tiba mengganggu dia ini ya. Karena itu harus dijaga betul hati kita ini, waspada. Artinya harus ngitung hidup ini. Ya, perencanaan ini penting sekali. Harus ngitung betul. Ya, saya belajar dari orang-orang yang hebat ya di sekitar saya itu. Dia bisa ngitung pekerjaan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun dan seterusnya secara detail. Ini dipersiapkan betul, dibuat timeline yang jelas sekali. Sehingga saudara itu ada yang prioritas, yang top prioritas, ini yang kurang penting dan seterusnya. Artinya memang hidup itu betul-betul harus diperhatikan. Kita harus memperhatikan sendiri, bukan orang lain ya. Kalau kita masih anak-anak dulu, orang tua kita mungkin ya, atau guru kita di sekolah, atau orang yang lebih dewasa. Tapi orang-orang yang dewasa seperti saudara mendengarkan program ini, ngitung saudara, harus perhatikan betul. Jangan sampai ada pencurian. Karena iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Kita harus tolak. Saudara, yang berikutnya adalah ada inisiatif untuk kita terus mengejar pursuit the holiness, ya, mengejar kesucian. Berusaha hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, kejar kesucian. Karena sekali lagi tanpa kesucian tidak akan melihat Tuhan. Seorang yang mengejar kesucian itu seperti seorang sedang memburu binatang di hutan itu ya. Wah, harus sampai tangkap kesuciannya. Jangan lepas. Kalau pemburu yang hebat, saya baru ketemu dengan teman seorang pemburu saudara di luar pulau sana ya. Dia ceritakan kehebatannya memburu ya di tengah hutan. Dia kasih foto-fotonya ya babi hutan yang ditangkapnya itu. Wah, hebat ya. Seorang pemburu tidak akan pulang ke rumah kalau belum mendapatkan hasil buruannya. Kekudusan harus menjadi milik saudara yang tetap. Jangan tawar-menawar dalam hal ini. Seorang pemuda yang menjadi pengusaha, dia harus mendeklar ya kesuksesannya sebelum dia sukses. Dan dia mengejar cita-citanya dengan antusiasme, dengan kesungguhan. Itu dia akan dapat ya. Halangan-halangan disingkirkan supaya dia dapat kesuksesan. Saudara harus memiliki mental baja. Artinya pikiran yang tidak bisa digoyahkan apapun. Kesucian harus menjadi tujuan utama dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyala bagi Tuhan, menyala di tengah dunia, karena ada kemurnian, ada kesucian, ada ketulusan. Dan itu semua karena saudara penuh dengan firman, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir tadi saudara, saya sudah sampaikan supaya saudara menyala bagi Tuhan, yaitu karena saudara memang memutuskan, mengambil keputusan untuk selalu penuh dengan kemuliaan Allah, mengejar kemuliaan Allah sebagai yang utama dalam hidup saudara. Tujuan hidup manusia adalah bersekutu dengan Tuhan, menikmati kemuliaannya, dan kita hidup dalam kemuliaan Allah.
Kita bicara tentang kemuliaan Allah, saudara. Ini lebih daripada kekayaan. Ini lebih daripada apapun yang dunia berikan. Kemuliaan Allah adalah yang sesungguh-sungguhnya saudara butuhkan di dunia ini. Menyala bagi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Amin.